Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4692 sampai bab 4694. Ketika Chen Ping bergegas menuju balon udara, Ji Yun sedang menjelaskan tentang pesawat udara itu kepada adik perempuan yang termuda. Yang terlihat, Ji Yun menggenggam tangan sang adik bungsu dan bergandengan tangan dengan sang adik bungsu di belakang. Wajah adik bungsunya agak merah, tetapi dia sangat menikmatinya. Gerakan kedua orang itu sangat intim, dan di mata orang luar, mereka seperti pasangan muda. Karena mereka terlalu dekat, tak satupun dari keduanya menyadari bahwa Chen Ping telah tiba di balon udara tersebut. Batuk-batuk, melihat ini, Chen Ping hanya bisa sengaja batuk 2 kali. Mendengar suara itu, Ji Yun mengikuti misi dan berpisah dengan panik. Begitu dia melihat bahwa itu adalah Chen Ping, wajah adik bungsu itu semerah pantat monyet, dan matanya tidak berani menatap Chen Ping, seolah-olah dia telah ketahuan berbuat curang. Ji Yun, di sisi lain, tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Chen, saya sedang mengajari adik bungsu cara mengendalikan balon udara. Berangkatlah segera ke dinasti Xiao." Chen Ping berkata pada Ji Yun. Melihat Chen Ping sedang terburu-buru, Ji Yun bertanya, "Tuan Chen, apakah ada yang salah?" "Jangan tanya, berangkat saja." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memasuki ruangan balon udara. Dia juga tidak ingin mengganggu Ji Yun mengikuti perbuatan baik misi. Jika Ji Yun mengikuti misi bisa bersama, Chen Ping masih bisa menyelamatkan dirinya sedikit. Kalau tidak, adik bungsu telah mengikutinya. Chen Ping juga tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Memasuki ruangan, Chen Ping kemudian mulai berkultivasi. Aura di sekelilingnya semakin kuat. Dia harus menggunakan seluruh waktu yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Xi, yang juga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh musuh untuknya. Musuh-musuhnya sendiri, dia harus membunuh mereka sendiri. Kali ini orang-orang dari 10 kuil sekali lagi menemukan dinasti Kekaisaran Xiao, dan tampaknya pihak lain tidak takut dengan pertarungan itu. Chen Ping memutuskan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Chen Ping yang telah naik ke peringkat kedua alam Mahayana, meskipun tingkatannya meningkat sangat cepat, yang paling kurang dimiliki Chen Ping saat ini adalah pengalaman. Meskipun alamnya telah tercapai, kecepatan kultivasi Chen Ping selama ini terlalu cepat, sedemikian cepatnya sehingga Chen Ping sangat tidak berpengalaman dalam beberapa pertempuran. Seringkali di alam yang sama, kultivator dengan pengalaman tempur bertahun-tahun lebih kuat daripada mereka yang tidak punya pengalaman. Saat berkultivasi, Chen Ping mengeluarkan kepingan giok dari formasi besar langit dan bumi. Dari keempat keping giok, Chen Ping hanya bisa membuka 1. Tidak ada cara untuk membuka keping giok formasi yang lain, dan tidak ada cara bagi akal ilahinya untuk masuk. Dia tahu bahwa jika keempat slip giok formasi langit dan bumi dibuka, maka formasi langit dan bumi akan terungkap, dan saat itulah dia bisa mencari waktu untuk menghancurkan formasi itu. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu di mana formasi besar langit dan bumi berada, apalagi menghancurkannya. Chen Ping mencoba menyalurkan indera keilahiannya sedikit demi sedikit ke arah formasi jet sederhana kedua. Indera ketuhanan Chen Ping bagaikan benang halus, hati-hati menyelidiki celah-celah formasi giok simplex kedua. Proses ini luar biasa sulit, seakan-akan dia sedang berpacu dengan waktu, bertarung melawan kekuatan penyegal tak kasat mata. Butiran-butiran keringat halus perlahan-lahan mengalir dari dahinya.
tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tak pernah padam. Setiap kali mencoba, Chen Ping bisa merasakan pantulan kekuatan penyegel, kekuatan kuno dan kuat yang tampaknya mengandung aturan dan tatanan awal langit dan bumi. Akan tetapi, Chen Ping tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh tenaga spiritual tubuhnya, memusatkan pikirannya hingga ke titik ekstrim dan memukul segel yang tampaknya tidak bisa ditembus itu berulang kali. Tepat saat Chen Ping hampir kehabisan akal, dia tiba-tiba menangkap sebuah peluang tersembunyi. Kesempatan itu bagai bintang paling terang di langit malam yang menuntunnya ke titik lemah segel itu. Hati Chen Ping dipenuhi kegembiraan saat dia segera memusatkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terakhir ke arah titik itu. Ledakan! Suara lembut bergema di lautan kesadaran Chen Ping, seolah segel itu akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Segera setelah itu, banjir informasi besar menyerbu ke dalam lautan kesadaran Chen Ping, yaitu seluruh misteri mengenai Jet Sleep Array formasi besar langit dan bumi kedua. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat indera keilahian Chen Ping perlahan-lahan menembus ke dalam formasi besar langit dan bumi kedua, aura kuno dan perubahan menyelimuti dirinya, seakan-akan dia telah melakukan perjalanan menembus waktu dan ruang, membawanya ke alam misterius dan tak terduga. Di dalam lembaran giok itu, cahaya mengalir dan rune saling bertautan, membentuk diagram formasi yang rumit dan megah, yang berputar perlahan, melepaskan fluktuasi energi yang berdebar-debar. Chen Ping membenamkan dirinya dalam dunia yang dibangun oleh formasi-formasi ini. Pikirannya bergerak bersama aliran cahaya dan bayangan itu, mencoba menangkap setiap perubahan halus, memahami makna di balik setiap rune. Waktu seakan kehilangan maknanya di sini, Chen Ping hanya merasa seolah-olah ia beresonansi dengan langit dan bumi ini. Setiap napas yang ia ambil menciptakan hubungan halus dengan diagram formasi di sekelilingnya. Secara bertahap, dia mulai memahami hakikat formasi langit dan bumi, bukan sekadar formasi penyegelan, tetapi juga pemahaman dan penerapan mendalam terhadap hukum alam langit dan bumi. Setiap rune merupakan simulasi tepat dari aturan langit dan bumi, sedangkan keseluruhan formasi merupakan kumpulan simulasi ini, yang mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk mencapai hasil yang nyaris ajaib. Dalam pemahaman ini, Chen Ping menemukan bahwa untuk benar-benar menguasai dan memecahkan formasi besar langit dan bumi, kekuatan atau keterampilan saja tidaklah cukup. Kuncinya terletak pada persepsi dan kepatuhan terhadap kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi. Apa yang perlu dilakukannya bukanlah hanya mempelajari cara menyiapkan atau mengilhami formasi semacam itu, tetapi yang lebih penting lagi, mempelajari cara hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan memperoleh kekuatan darinya untuk melawan keberadaan yang melawan hukum alam. Saat Chen Ping tenggelam dalam pemahaman mendalam ini, waktu berlalu dengan tenang di dunia luar. Tiba-tiba, sebuah getaran kuat mengganggu perenungannya, dan Chen Ping menarik pikirannya, menyadari bahwa dia tidak hanya berhasil membuka formation Jet Sleep kedua, tetapi juga bahwa kondisi pikiran dan pemahamannya tentang formasi telah mengalami lompatan kualitatif. Chen Ping tidak tahu bahwa saat dia membuka formation Jet Sleep kedua, sebuah penglihatan turun dari langit di atas alam surgawi, kabut warna-warni muncul, dan di dalam kabut tersebut tampak siluet orang-orang, seolah-olah itu adalah dunia lain. Namun, penglihatan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang, dan tidak banyak orang yang melihatnya. Akan tetapi, ini sudah cukup untuk menimbulkan guncangan bagi banyak kultivator di alam surgawi, bagaikan sebuah batu besar yang terlempar ke dalam danau yang tenang. Banyaknya kekuatan tersembunyi di alam surgawi juga telah menampakkan wujud mereka pada saat ini. Namun, Chen Ping tidak menyadari semua ini dan keluar dari ruangan setelah menggerakkan otot-ototnya.
Setelah berjalan keluar ruangan, Chen Ping melihat Ji Yun dan Missy sedang berdiri di dek pesawat, menatap cakrawala yang jauh, dan Ji Yun sepertinya sedang memberitahu Missy sesuatu. Chen Ping hanya tersenyum, dan tidak mengganggu keduanya. Ji Yun terus mengikutinya, kali ini ditemani oleh adik perempuan yang paling muda, mungkin menjadikannya tidak akan terlalu sepi. Dan adik bungsu kini tak lagi sendiri, melainkan juga punya tempat bersama. Balon udara itu melewati dinasti Kekaisaran Xiao dan perlahan mendarat menuju kota Kekaisaran. Xiao Yuanshan bersama Xiao Feng dan para menteri dinasti Xiao, semuanya sudah berbaris untuk menyambut Chen Ping. Bagi dinasti Xiao, Chen Ping merupakan orang yang berharga. Jika bukan karena Chen Ping, bagaimana mungkin dinasti Xiao bisa mendapatkan keberuntungan dari Tuan Shi selama ribuan tahun? Pada saat ini, di luar kota Kekaisaran, Yun Li perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sudah datang, bagaimana kamu tahu?" Xilan bertanya dengan tak percaya. "Perasaanku." Yun Li perlahan bangkit dari batu besar dan tubuhnya langsung menghilang. Xilan juga memimpin orang-orang untuk mengikuti dari belakang dan memasuki kota Kekaisaran itu. Dan saat Chen Ping turun dari pesawat bersama Ji Yun dan Missy, Xiao Yuanshan langsung menyambutnya bersama orang banyak. Medan perang, taklukkan adik bungsu. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping masih begitu disegani di alam surgawi ini. "Tuan Chen, 10 kuil itu." Xiao Yuanshan segera melangkah maju dan hendak mengikuti Chen Ping tentang situasi orang-orang yang datang dari 10 kuil. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, Chen Ping melambaikan tangannya, lalu menoleh untuk melihat ke dalam kehampaan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka ada di sini." Hanya terlihat getaran di kehampaan, diikuti oleh sosok Yun Li yang perlahan muncul, dan di samping Yun Li ada Xilan. Mereka diikuti oleh 12 orang pendekar berpakaian hitam yang berada pada tingkat kelima atau lebih tinggi dari alam Mahayana, masing-masing memegang sebilah pedang dengan niat membunuh. Zuo Tianzheng, di sisi lain, mengikuti di belakang para kultivator berpakaian hitam ini. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bersembunyi jauh. Chen Ping mengikuti Yun Li dengan tatapan 4 mata, dan keduanya sedikit mengernyit pada saat yang sama. "Tingkat kedua dari alam Mahayana," kata Yun Li sambil cemberut. Karena dia telah menerima berita bahwa Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat 9 alam penyeberangan, bagaimana ini bisa menjadi tingkat kedua alam Mahayana? Dia pikir dia telah mengenali orang yang salah. Lagi pula, Yun Li juga belum pernah melihat Chen Ping. Xiao Yuanshan melihat ini, dia juga tercengang tadi, dia tidak menyadarinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, Chen Ping benar-benar telah naik ke peringkat kedua alam Mahayana. Kecepatan kenaikan ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Zuo Tianzheng, yang mengikuti di paling belakang, juga terkejut pada saat ini, mulutnya menganga dan rahangnya hampir ternganga. "Chen Ping, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi peringkat kedua di alam Mahayana?" Zuo Tianzheng menunjuk Chen Ping dan tergagap. Namun, Chen Ping tidak memperhatikan Zuo Tianzheng, melainkan menatap Yun Li dan bertanya, "Kau mencariku?" Pada titik ini, Zuo Tianzheng tidak bisa lagi memasuki mata Chen Ping. Yun Li mengangguk. "Aula ke-10, Yun Li." Yun Li dengan sopan melengkungkan tangannya ke arah Chen Ping. Kerumunan yang melihat kejadian ini semuanya sedikit terkejut. Mungkinkah Yun Li ini benar-benar tidak mencari balas dendam Chen Ping? Tampak sopan dan santun, tanpa sedikit pun aura membunuh. Chen Ping, di sisi lain, melengkungkan tangannya dan memberi hormat. "Chen Ping,
Kakak Chen, bisakah kita bicara sendiri? Kata Yun Li. Kakak Chen? Ngobrol sendirian? Apa situasi ini? Xiao Yuanshan dan yang lainnya sedikit bingung. Faktanya, bahkan Chen Ping sendiri sedikit bingung. Dia tidak tahu obat apa yang dijual Yun Li di dalam labu miliknya. Mungkinkah orang dari 10 kuil ini tidak mencari masalah dengan dirinya sendiri? Bagus. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, Xiao Yuanshan buru-buru mencoba berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, pihak lainnya juga merupakan eksistensi yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, meskipun Chen Ping sekarang telah naik ke alam Mahayana tingkat kedua. Sekalipun Chen Ping sekarang telah naik ke alam Mahayana tingkat 2, tidaklah semudah itu untuk berhadapan dengan seorang kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Lagi pula, tidak diketahui obat apa yang dijual pihak lain di dalam labu mereka. Jika ada penipuan, bukankah Chen Ping akan berada dalam bahaya? Namun, Chen Ping melambaikan tangannya, memberitahu Xiao Yuanshan untuk tidak peduli, dan kemudian memberi isyarat tolong ke arah Yun Li. Sosok kedua orang itu dengan cepat menghilang. Kali ini, kerumunan dari dinasti Kekaisaran Xiao dan 10 kuil dibiarkan saling memandang dengan cemas. Karena kedua tokoh utama sudah tiada, mereka hanya bisa menunggu, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Pada saat ini, Chen Ping mengikuti Yun Li berdampingan, dan tidak ada sedikit pun permusuhan yang terlihat dari keduanya. Sebaliknya seolah-olah mereka telah menjadi teman lama selama bertahun-tahun. Kau tidak akan membunuhku. Chen Ping adalah orang pertama yang berbicara. Kenapa aku harus membunuhmu? Kata Yun Li sambil tersenyum tipis. Aku membunuh Luo Tea. Chen Ping tidak menyembunyikannya sedikit pun. Dia tahu bahwa Luo Tea adalah seseorang dari 10 kuil dan dia penting. Lalu kenapa? Yun Li masih tersenyum. Aku telah membunuh seseorang dari 10 kuilmu. Kalian datang bukan untuk membalas dendam padaku, jadi apa yang kalian cari dariku? Chen Ping agak tidak bisa menahan diri. Orang ini, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Katakan saja terus terang, menyebalkan. Aku mencarimu, aku hanya penasaran denganmu. Yun Li menatap lurus ke arah Chen Ping. Kamu memiliki ki dari 3 klan di tubuhmu. Apakah kamu juga memiliki api tertinggi klan iblis? Kau mengatakan ini. Telapak tangan Chen Ping terbentang, dan api tertinggi ras iblis mulai berdenyut di telapak tangannya. Setelah melihat ras iblis ini, ekspresi Yun Li yang tadinya tenang akhirnya berubah menjadi sedikit terkejut, sedangkan pedang di tangannya, yang sepertinya merasakan aura iblis, mulai bergetar. Bersambung.